Halo sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya. Jadi di video saya yang tentang kolam filter koi itu ya, itu ada apa komentar di kolom komentar yang masuk itu ada dari Mas Naim di Blitar. Mas Naim itu mengirimi saya nomor WA beliau yang tujuannya adalah menanyakan atau meminta bantuan kepada saya untuk dibantu tentang cara membuat kolam koi. Nah, saya kan jadi bingung ya, kalau via WA via telepon itu kan nanti akan susah. Kalau mau enak sebenarnya ketemu langsung, cuma karena beliau di Blitar, saya di Cikarang kan susah ketemunya gitu. Nah makanya saya untuk menggambar misalnya lewat laptop gitu, saya juga nggak bisa untuk bikin gambar di laptop itu, di komputer itu. Makanya supaya biar Anda bingung, biar Anda nggak bingung, saya juga gampang jelasinnya. Kita pakai cara goblok-goblokan aja. Saya bikin skema kolamnya dari kardus, kemudian nanti saya akan jelaskan bagaimana proses pembuatan atau alur-alur dari sirkulasi kolam koi tersebut. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini pura-puranya kolamnya ya Mas Naim dan juga semua sobat-sobat KPK. Jadi ini misalnya kolamnya nih. Pertama itu yang harus kita perhatikan adalah kita mau meletakkan kolam itu posisinya di mana gitu. Itu yang pertama. Kalau menurut saya kolam ini kan biasa terletak di depan rumah ya, karena tujuannya untuk pemandangan, untuk kita santai, rileks. Dan koi itu kan dia akan indah dinikmati dari atas. Jadi kalau saya sarankan kolamnya itu berada di bawah atau ya paling enggak 10 cm dari tanah lah. Pokoknya posisi kolamnya itu di bawah. Jadi kita ngelihatnya enak. Kalau di tempat saya ini sebenarnya kurang ideal. Ini tingginya ini ada sekitar 60 cm ini. Ini kurang ideal sebenarnya. Cuma karena di perumahan kan susah ya. Kalau saya sarankan tingginya dari tanah itu 10 cm aja. Jadi kita akan enak memandangi koinnya gitu. Nggak perlu pakai kursi ya. Kita duduk di lantai aja, kita lihat kolamnya bisa bagus. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah cara meletakkan posisi bak filter. Nah ini kan, ini bak filternya ya. Ukurannya dulu deh. Untuk bak filter ini idealnya ukuran lebar bak filternya ini, volume bak filternya itu adalah sepertiga dari ukuran kolam. Itu yang ideal ya. Kemudian kedalaman kolam itu minimal 90 cm lah untuk ideal untuk koi. Nah untuk bak filter ini saya anjurkan posisinya dia berada di area yang dekat dengan selokan nih. Nah misalnya ini di sini selokan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kita mau nguras itu gampang, nanti kita tinggal buka di sini, kontrol, ini airnya langsung lari ke selokan ini, jadi gampang. Oke, itu yang pertama ya. Nah kemudian ini untuk kolamnya nih, kita mulai saya gambar aja. Nah ini kan kolam utamanya nih. Ini kolam utama ini, kalau saya anjurkan kolam utamanya itu nanti dibikin miring yang anginnya akan berpusat di tengah. Jadi ini di sini nanti kasih paralon yang besar aja. Paralon yang besar yang ini nanti akan masuk ke bak filter pertama ini. Ini bak filter yang pertama ya nih. Bak filter pertama, bak filter kedua, bak filter ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini kalau bisa nih dibikin miring aja nih, Pak. Lantainya dibikin miring. Tuh. Jadi miring dan berkumpul di tengah. Memusat di tengah. Tuh, jadi nanti kotoran koinnya itu akan terkumpul di sini. Jadi
pinggiran sini tuh lebih tinggi daripada yang di tengah. Itu saran saya ya. Dan ini peralonnya pakai yang gede aja nih, bisa pakai yang 3 in atau 4 in lah, yang gede aja. Gampang nanti kalau misalnya ikannya masih kecil-kecil kan, di sini bisa kita pasang saringan. Oke, jadi di bak utama itu ada satu ini ya untuk outlet peralonnya, untuk outlet ya, untuk keluar. Bisa dibikin 2, saya sarankan bikin 2, yang satu di sini, yang satu lagi dibikin bisa di sini atau di mana saja ya. Bikin kecil aja, bikin yang kecil, mungkin lebih kecil gitu. Nah di sini, atau mungkin ini nanti peralonnya kan misalnya jalannya ke sana ya, peralonnya jalannya agak miring ke sana gitu. Ini di bawah tanah nih ya peralonnya, di bawah semen ya. Nah ini misalnya kita pasang T di sini nih, bisa kita. Nah kita naikin peralon ke atas, nanti peralonnya ke atas sejajar sama permukaan air. Tujuannya ini nanti untuk skimmer. Ini untuk skimmer, untuk mengambil kotoran-kotoran yang mengapung di atas kolam. Jadi nanti peralonnya ini taikin ke sini, di kotoran yang pada ngambang itu nanti akan masuk ke lewat skimmernya yang di sini nih ya. Nah kalau yang ini mah di bawah ini nggak ada peralonnya, ke atas ya. Nah ini saya sarankan dibikin ke filter satunya ini dibikin zigzag. Jadi dia bikin nyerong ya, dari sini nggak lurus ke sini, tapi dibikin nyerong. Nah bikin nyerong begini, nanti akhirnya akan tembusnya di sini. Tuh, di sini nanti dia posisi peralon yang masuk ke filter pertama nih, gede di sini ya. Oke. Nah, jadi di filter pertama itu ada, di bak utama ada 1-2 lubang ya. Ini enggak jadi, ini tadi ada 2 lubang. Yang ini untuk sirkulasi utama, yang ini untuk skimmer. Yang ini untuk skimmer, ini dibikin T ke atas. Oke. Nah, terus ini nanti kan lewat bawah lantai nih, tembus ke sini. Nah, tembus ke sini nih. Jadi nanti munculnya air dari bak pertama itu akan ke sini. Munculnya nanti akan di dasar ya. Nah, terus di sini kita bikin outlet juga. Lubang 1. Nah, ini nanti fungsinya untuk nguras. Jadi kalau lubang yang ini kita buka, nah nanti kita tuncepin peralon ya, peralon yang untuk nuncepin outlet ini, untuk nutup outlet ini tingginya sejajar sama tinggi air yang di kolam. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk kontrol juga, misalnya hujan, airnya ini naik, di sini volumenya akan nambah, maka akan kebuang nanti airnya, karena tinggi peralon outletnya ini sama, dia kan tingginya sama, jadi air nanti akan naik selevel ini, levelnya ini sama sini kan nanti akan sama. Nah di sini ini nanti airnya akan kebuang ke bawah ya, langsung ke selokan. Nah ini untuk outlet ke selokan ini bisa Anda bikin 1 atau 2 di sini atau di mana terserah ya. Misalnya dibikin 2 biar kalau nguras cepat, kita bikin 2 gitu. Di sini misalnya ya, bikin 2. Jadi kalau nguras tuh biarnya tujuannya cepat. Nah, oke. Jadi dari sini masukkan ke filter pertama. Ini di dasar ya, dia berada di dasar ya. Jangan dipasang peralon naik, biar di dasar aja. Tujuannya biar kotorannya nanti terkumpul di bawah. Nah, baru sini kita kasih media nih. Medianya yang pertama ini kalau saya pakai bawahnya batu andesit ya, batu andesit, terus busa yang hitam sama busa yang putih yang paling atas. Nah ini nanti dari sini untuk ke filter keduanya ini saya sarankan di ujung sini. Tuh di sini kita kasih lubang, kita kasih peralon ya. Jadi dari air dari filter pertama ini muncul ke sini, dia mau masuk ke filter kedua ini, dia akan jalan dulu ke sini, jalan sambil disaring. Kan di sini ada penyaringan ya. Jadi dia akan menempuh perjalanan dulu dari sini ke sini. Tuh. Oke, paham? Nah, nanti dari sini yang peralon ini kita posisinya dikasih peralon ke atas. Tuh, jadi tingginya dibikin 1
cm di bawah kolam utama. Misalnya kolam utama ini tingginya kolam utama ini misalnya 90 cm ya. Misalnya 90 cm. 90 cm itu 90 cm. Nah, untuk yang di sini yang dari filter pertama ke filter kedua ini kita bikin 80 cm. Kita bikin 80 cm. Tujuannya biar airnya bisa bersirkulasi karena proses leveling ya. Oke. Air dari sini kan peralonnya naik nanti 80 cm ini tinggi peralonnya. Jadi air yang dari sini ini udah terfilter dulu, terus dia akan naik. Begitu naik dia akan masuk. Nah, begitu naik dia akan masuk ke peralon ini, masuk, terus ini peralon ini nanti akan dia muncul di sini. Kita munculkan di sini. Tuh. Dibikin sejajar aja biar gampang. Tuh. Oke, untuk yang di filter kedua ini kita nggak usah pasang peralon yang naik, biar aja peralonnya di bawah. Jadi dari sini di dasar, peralonnya berada di sini, lubangnya berada di dasar. Kemudian yang lubang untuk ke peralon 2 ini berada tinggi 80 cm. Jadi air dari sini terfilter dulu baru naik. Oke, berarti yang naik ini yang akan masuk ke sini ini air yang sudah terfilter ya. Medianya batu andesit, busa, sama yang paling atas busa yang rapat yang putih itu. Oke, kalau sudah, jadi air yang di sini nanti benar-benar bersih, dia akan masuk ke filter kedua. Dia akan masuk ke filter kedua. Nah, di filter kedua ini biarin aja dia berada di dasar lubangnya. Jadi yang lubangnya di dasar itu adalah ini di dasar, ini di dasar, yang ini juga di dasar. Kalau ini di atas, ini di atas, ini juga di atas lubangnya. Jika artinya kita pasang peralon naik begini. Oke, setelah dari filter pertama masuk ke chamber kedua, ke filter kedua, di sini kita kasih media lagi. Kita kasih media, kalau saya pakainya karbon aktif ya, arang gitu ya, karbon aktif sama biobal. Nah, saya di sini saya kasih biobal. Saya kasih biobal di sini sama karbon aktif sama busa juga. Tujuannya biar benar-benar bersih penyaringannya. Nah, ini dia kan berada di dasar nih. Dia berada di dasar, kemudian untuk outlet dari chamber dari filter kedua ke filter ketiga ini kita pasang di sini. Jadi kita zigzag ya. Kita pasang di sini. Tuh. Di sini. Nah, jadi ini naik juga. Jadi nanti airnya akan jalan ke sini. Set, tapi lewat atas ya. Tuh. Jadi ini nanti kita kasih peralon juga ke atas gitu. Panjangnya tingginya 80 cm juga sama yang di filter pertama. Jadi ini filter kedua, airnya kan dari bawah nih, dia mau menuju filter 3 itu dia harus jalan ke sono dulu terus naik. Jadi selama perjalanan itu kan dia akan terfilter. Di sini isinya karbon aktif, biobal sama busa kalau saya ya. Nah, oke, setelah masuk di sini kan di atas dia. Jadi air yang dari filter kedua mau ke filter ketiga ini benar-benar yang sudah tersaring 2 kali. Penyaringan pertama, penyaringan kedua, penyaringan kedua. Oke, setelah ini di sini ini kan airnya naik, terus gerojok-gerojok ke bawah. Kita munculkan saja di sini. Kita munculkan saja di sini. Oke. Kita munculkan di sini, dia akan berada di dasar. Lubangnya dia di dasar juga. Nah, ini ada orang yang di sini menggunakan UV. Oke, silahkan saja kalau Anda mau pakai UV silahkan saja, bisa. Cuma kalau di tempat saya nggak pakai UV, nyatanya juga bagus tuh. Kolamnya nggak begitu banyak juga lumutnya ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi dia berada di sini ya lubangnya ya. Set, air akan naik. Nah, untuk yang media di sini nih karena airnya sudah bersih, ini kalau saya pakai ini aja, saya kosongin itu, saya nggak pakai apa-apa, cuma kolam kosong begini aja. Nah, baru setelah dari sini ini kita pasang pompa, pompa di sini, pompa ya, pompa
pasang. Nah ini pompa. Nah ini pompa ini akan nyedot air ini, terus kita bikin di sini, kita bikin pancuran aja di sini. Tuh, jadi airnya sirkulasi. Di sini pancuran, di sini pancuran ya, pancuran seperti itu. Nah di sini pancurannya. Terus skimmernya kenapa di sini? Skimmer itu kan fungsinya untuk buang buat busa juga ya. Jadi busa itu kan timbul karena dari pancuran nih. Kalau banyak proteinnya, pancurannya di sini, busanya kan banyak. Nah mungkin busanya karena terjadinya di sini kan, kalau di sini skimmernya bisa langsung masuk. Jadi kolamnya bersih, nanti nggak ada busanya. Oke, kira-kira seperti itu aja ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini lubangnya berada di dasar. Yang berada di dasar itu lubangnya 1, 2, 3, 4. Ini lubangnya berada di dasar. Kemudian lubangnya yang berada di atas nonjol seperti itu, di peralon itu peralon itu naik, itu ini yang skimmer ini 1, ini naik ya, 2, ini naik, 3, ini naik. Nah ini di atas. Sama nanti kontrol yang 2 ini juga naik, 3, 4, 5. Nah jadi 5 nanti kalau kita bikin 2 yang peralonnya berada di atas. Cuma untuk 2 peralon ini tingginya sama yang di sini. Kalau tinggi airnya 90 cm, yang ini juga kita bikin 90 cm. Tujuannya untuk apa? Untuk kontrol jika terjadi hujan. Kalau hujan kan volumenya sini naik, volume naik biar nggak meluber kan, kita akan dikasih kontrolnya di atas 90 cm, dia airnya juga akan masuk ke sini terus terlempar ke selokan. Nah kalau yang ini, yang tinggi-tinggi 2 ini 3, 1, 2 ini ya, 1, 2 ini kita bikin tingginya 80 cm aja, 80 cm aja biar lebih rendah dari air yang ada di kolam ini. Nah nanti kalau untuk bersihin, ini kan berada di dasar nih, berarti otomatis nanti kotoran kan terakumulasi di bawah nih. Kita tinggal buka ini peralonnya, ini kita tarik aja, seret gitu, udah air akan gerojok keluar ke selokan. Air yang di sini juga akan kesedot ke sana nanti, kebuang ke selokan. Kalau kita mau nguras semua ya, cuma kalau nggak mau nguras semua, tinggal ini kita sumpel, ini kita juga sumpel. Jadi kita membersihkan filternya aja. Nah ini kita sumbat, sambil sini kita guyur-guyur pakai air gitu, nanti kotorannya akan otomatis terlempar ke luar. Oke, itu aja kira-kira penjelasan dari saya. Mudah-mudahan gampang diterima ya. Kalau videonya dilihat berkali-kali, saya kira nanti akan gampang diterimanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen di video saya ini. Sampai ketemu lagi dan selamat mencoba.